we meditate upon the sacrifice of your Son, we will find our hearts to be renewed, our life to be refreshed, and we will find ourselves to be giving more of our life to serve you. Thank you, Lord. Please bless your servant that would speak your word, and please also bless your congregations here, that they will find themselves to be revived, to love you, and to walk further with you. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita memikirkan tentang yang namanya kematian di dalam dunia kita, My brothers and sisters, when we think about death in this world, maka yang disebut sebagai kematian itu merupakan satu hal yang katakanlah bersifat tabu. what we call death can be a taboo topic. Pada waktu kita misalnya berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita biasanya berusaha untuk menghindari topik tentang kematian. When we speak to people around us, we often try to avoid the topic of death. Is that not right? Bahkan di dalam beberapa kultur tertentu, anak-anak kecil itu dihalangi untuk melihat orang yang mati. In fact, in certain cultures, children are stopped from seeing dead people. Saya masih mengingat pada waktu saya masih kecil, lalu kami hari itu pergi ke rumah sakit karena harus menengok satu orang family. I remember when I was young, we went to the hospital because we wanted to visit an unwell person. Lalu mendadak, waktu kami ada di bangsal rumah sakit, ada kereta jenazah yang sedang didorong keluar atau masuk. And while we were in the vicinity of the hospital, there was a cart that was being carted out of the hospital. Dan itu di atasnya ada jenazah, gitu. Ada corpse, ada dead body. And on that cart was a dead corpse. Lalu dengan sangat refleks, maka orang tua saya itu berusaha untuk menutup mata saya supaya saya yang masih kecil tidak melihat itu ya, ada orang mati yang sedang lewat And, di atas kereta. and reflexively, my parents tried to shut my eyes so that I would not see this corpse on the train. Saya masih mengingat ketika saya itu masih kecil, setiap kali misalnya saya tinggal di rumah bersama dengan saudara saya, lalu orang tua saya harus pergi melayat. I still remember when I was at home sometimes with my siblings when my parents had gone out to serve. Maka setiap kali mereka pulang dari pergi melayat itu, mereka berusaha untuk menghalangi saya dan juga adik saya untuk datang dan memeluk mereka. Every time they came home from that ministry, they would try to prevent me and my younger siblings from hugging them. Karena merupakan satu hal yang tabu, paling nggak di dalam waktu itu keluarga saya, untuk anak-anak untuk membawa yang namanya bau kematian itu ke rumah, lalu kemudian disambut oleh anggota keluarga yang masih muda, masih lebih kecil. Because it was taboo, at least in my family, to go to be embraced with the smell of the corpse on us. Sehingga mereka biasanya menuruh kami untuk menunggu di kamar, lalu mereka akan ganti baju terlebih dahulu, akan mandi terlebih dahulu, lalu baru kemudian bisa bercengkrama seperti biasanya. And so they would tell us to wait in the room, and then they would get changed and shower before they would come down and hug us like usual. Kematian itu merupakan satu hal yang bersifat asing dan juga bersifat mengerikan, dan kita berusaha untuk menghindarinya. Death is foreign and scary, and we try to avoid it. Bahkan di dalam katakanlah kultur barat begitu ya, In fact, in Western culture, juga ada keinginan untuk berusaha untuk menghindari percakapan dan juga realita tentang yang namanya kematian. there is a desire to avoid having conversations about the reality of death. Tentu saja itu bukan terjadi sepanjang katakanlah Western culture itu ada masa-masa di mana yang namanya kematian itu merupakan satu realita yang lebih akrab untuk orang lihat. Of course, this didn't happen in all ages of Western culture. There were times when death was a much more close reality. Kalau saudara melihat gereja-gereja yang berusia sangat-sangat tua, mereka biasa punya cemetery di halaman gerejanya. If you look at some very old Russian churches, they often have a cemetery on the site of the church. Yang menandakan mereka melihat bahwa yang namanya persekutuan antara orang percaya itu persekutuan dengan orang percaya, bukan hanya yang masih hidup, tapi mereka juga melihat ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah panggil dan satu kali kelak mereka akan bersama-sama di surga. And that symbolizes that the fellowship between Christians is not just among those who are living, but also with those who are dead, who are part of the kingdom of God and who will also be resurrected and will fellowship with us once again. Tapi semakin ke sini kita melihat bahwa bahwa kematian itu merupakan satu bagian yang normal di dalam hidup kita itu juga semakin lama semakin terasa asing.
But now we view death as being a normal part of our life as a strange concept. Saya pernah mendengar satu kisah ya, ada satu orang ayah yang dia mendadak terkena kanker yang sangat ganas sehingga akhirnya itu merusak seluruh anggota tubuhnya sehingga dia telah menjadi relatif tidak terkenali. I heard once about a father who contracted a very severe form of cancer and it spread throughout his body to the point that his relatives could not recognize him. Dan dia minta menjelang hari-hari kematiannya itu dia minta supaya tidak ada satu anggota keluarga pun yang akan menjenguk dia. And as he was nearing his death, he asked that no relatives visit him. Karena apa? Karena dia tidak mau anak-anak yang dia kasihi lalu cucu-cucunya tuh melihat kondisi dirinya yang sudah dalam keadaan deformed oleh cancer. Why? Because he didn't want his children and grandchildren to see him in his deformed state. Dia hanya mengizinkan satu orang anak yang paling tua untuk mengunjungi dia di hari-hari terakhirnya dan dia mohon supaya kiranya semua orang-orang yang lain itu tidak melihatnya supaya mereka ketika nanti dia mati mereka mengenangnya sebagai orang yang masih sehat dan juga masih di dalam kondisi yang baik. He only allowed the eldest child to come and visit him in his final days, and he asked to please not show the others what he was like now because he wanted them to remember him as he had been previously. Kematian itu merupakan satu hal yang sulit yang kita terima. Death is very difficult for us to accept. Tetapi anehnya pada waktu kita melihat kepada pengakuan iman rasuli, maka kita menemukan yang namanya kematian itu merupakan bagian dari our confession of faith. But strangely, when we look at the Apostles' Creed, death is a part of this confession. Bahkan bahkan pengakuan iman rasuli itu menyatakan bahwa kematian dari Yesus Kristus itu dikerjakan di atas kayu salib. In fact, the Apostles' Creed said the death of Christ was conducted on the cross. Nah, saudara di dalam ancient culture, maka yang namanya salib itu merupakan satu skandal. In ancient times, the cross was a scandal. Yang namanya penyalipan itu ditemukan oleh bangsa Persia, tapi juga terus akhirnya dikerjakan oleh orang-orang Romawi. Crucifixion was invented by the Persians, but then was also adopted by the Romans. Pada waktu orang disalibkan, maka tujuan daripada penyalipan itu adalah untuk insight, untuk menghasilkan rasa sakit yang sedemikian berat, sedemikian dalam. When someone was crucified, it was intended to incite deeper pain. Makanya kita punya istilah excruciating pain. That's why we have the term excruciating pain. Rasa sakit yang dihasilkan oleh salib itu kalau ya definisi harafiahnya. That is pain caused by the cross, if you go to the true meaning. Ex-crux, out of the cross, itu pain itu dihasilkan. Ex-crux, out of the cross, pain results. Tapi yang namanya penyalipan itu bukan hanya berusaha untuk menghasilkan rasa sakit yang dalam, tapi juga menghasilkan rasa malu, rasa shame. But crucifixion not only incites deep pain, but it also causes shame. Karena orang yang disalibkan itu mereka akan ditelanjangi habis-habisan, mereka akan diekspos sambil tubuh mereka itu akhirnya dipermalukan dengan luka-luka dan seluruh bagian tubuh yang sudah rusak karena penyiksaan sebelumnya. Because people on the cross were stripped completely naked and they were exposed with all of the wounds that they had received from their previous punishment. Jadi di dalam ancient culture, maka yang namanya salib itu ditujukan untuk mempermalukan dan menyiksa yang lemah demi untuk menunjukkan seberapa powerful orang yang mengerjakan penyalipan. And so the cross was designed to cause pain and to humiliate the weak and show the power, the strength of the people conducting the crucifixion. Jadi saudara bisa membayangkan betapa sulitnya hari itu ketika orang-orang Kristen di dalam abad yang pertama, mereka berusaha untuk men-sharingkan iman mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. So imagine how difficult it was for Christians in the first century to share their faith to those around them. Paulus sendiri mengatakan yang namanya mengkhotbahkan Yesus Kristus yang tersalib ini merupakan satu batu sandungan. Paul himself said that preaching Christ crucified was a stumbling block. Stumbling block untuk orang Yahudi maupun juga untuk orang yang bukan Yahudi. It is a stumbling block for those who were Jewish and also for those who were Gentile. Kenapa orang Yahudi itu tersandung ketika mereka mendengar yang namanya berita salib? Why were the Jews
Why did they experience a stumbling block when they heard about the cross? Kenapa mereka tidak bisa menerima ide bahwa Mesias yang Tuhan janjikan itu adalah Mesias yang tersalib? Why could they not accept that the Messiah that the Lord sent was a crucified Messiah? Karena mereka, dan sampai sini kita setuju, karena mereka percaya bahwa nasib dari Mesias mereka itu akan merupakan sesuatu yang reflektif dari nasib seluruh bangsa Yahudi. To this point, we agree the future of the Messiah is reflective of the future of the Jewish nation. Jadi pada waktu mereka mendengar satu berita bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias dan dia adalah Mesias yang tersalib, So when they heard the news that Jesus is the Messiah, but he is a crucified Messiah, buat orang-orang Yahudi mendengar Mesias itu tersalib, itu bagi mereka itu seperti mendengar bahwa inilah destiny dari seluruh bangsa Yahudi, yaitu mereka akan mati dan dihancurkan di bawah kayu salib. for the Jews, when they heard this news, it seemed to them like this would be their future, that their country would also be crushed under the cross. Sampai situ mereka benar bahwa nasib daripada Mesias itu akan menentukan nasib daripada seluruh bangsa Yahudi. To that point, they were correct. The destiny of the Messiah would determine the destiny of their nation. Sehingga mereka ketika mendengar sekali lagi khotbah Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus Mesias sejati itu adalah Mesias yang dinyatakan melalui salibnya, itu mereka sangat-sangat sulit untuk bisa menerima, even mungkin sampai hari ini. And so when they heard that the true Messiah was the Messiah who was crucified from the Apostle Paul, it was very difficult for them to accept, and perhaps difficult even to this day. Demikian juga ketika Rasul Paulus itu berusaha untuk menginjili orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Gentiles, Greek, Roman. And when Paul tried to evangelize to the Greeks and the Romans, Dia juga tahu ini merupakan satu batu sandungan buat mereka. he also knew that this was a stumbling block to them. Karena buat orang-orang Greco-Roman, maka yang namanya salib ini merupakan satu hukuman hanya yang dikhususkan hanya untuk para kriminal. Because for the Greco-Roman people, the crucifixion was meant only for criminals. Dan mereka akan sangat-sangat kesulitan untuk mengerti kenapa ada orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk mengatakan bahwa yang tergantung di atas kayu salib itu adalah Allah. It is very difficult for them to understand how you could consider someone on the cross God. Dan itu merupakan bagian daripada perjalanan dari sejarah iman Kristen. And that is the journey of the Christian faith. Pada waktu kita sekali lagi hari ini ingin merenungkan apa sih yang dimaksudkan oleh Apostles' Creed ketika dia mengatakan bahwa kami atau orang Kristen itu percaya kepada Yesus Kristus yang sudah disalibkan, mati dan dikuburkan. As we meditate today on what the Apostles' Creed means when it says that Jesus was crucified, died, and was buried, Apa yang ingin disampaikan oleh Apostles' Creed dan apa itu implikasinya buat kita? what is the Apostles' Creed trying to get across to us, and what does it imply for our lives? Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ini dalam beberapa poin, saudara. I invite us to meditate on this in several points. Pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, Firstly, brothers and sisters, pada waktu Apostles' Creed itu mengatakan bahwa kami percaya kepada Yesus Kristus, yaitu anak tunggal Allah yang disalibkan, mati dan dikuburkan, when the Apostles' Creed states that I believe in Jesus Christ, the Son of God, who was crucified, dead, and was buried, Apostles' Creed itu ingin sekali lagi menekankan tentang realita dan juga kepastian dari kematian Yesus Kristus. the Apostles' Creed is trying to state the reality of the death of Jesus Christ. Bahwa fakta Allah itu menjadi manusia dan mati di atas kayu salib ini merupakan satu fakta sejarah. Now, the fact that Jesus became man and died on the cross is a true fact of history. Saudara, kalau saudara melihat di dalam dunia kuno, maka fakta kematian Yesus Kristus itu disaksikan oleh beberapa sumber sekaligus. If you look at ancient sources, you will see that the death of Jesus Christ was witnessed by several different places. Tentu saja ini disaksikan pertama-tama oleh Perjanjian Baru. Of course, this is witnessed by the New Testament. Perjanjian Baru khususnya di dalam kitab Injil itu dengan sangat hati-hati itu mendeskripsikan bagaimana Tuhan Yesus dihukum mati. The Gospels describe very carefully how Jesus died. Bagaimana Tuhan Yesus itu disesah, di-flogging sedemikian rupa sampai akhirnya dia hancur. How Jesus was flogged to the point that his body was destroyed.
Bagaimana akhirnya dia kemudian disalibkan dan pada waktu di atas kayu salib itu dia dipastikan sudah mati oleh para serdadu Romawi. How he was crucified and his death was ensured by the Roman soldiers. Lalu ketika dia harus dikuburkan, maka dia harus dilapisi dengan begitu banyak herbs dan juga dibalut oleh kain linen berkilo-kilo beratnya. And how he was buried with lots of linen wrappings and kilos worth of herbs and spices. Tapi bukan hanya di dalam New Testament saja, maka kematian Yesus Kristus itu disajikan sebagai fakta sejarah. But it is not just in the New Testament that the crucifixion of Christ was seen as a historical truth. Tapi kalau saudara melihat misalnya beberapa sumber di luar New Testament, saudara juga bisa menemukan hal yang sama, bahwa Yesus Kristus itu memang betul-betul dia sudah dimatikan di atas kayu salib. But if you look at several sources outside of the Bible, you'll also see that they state Jesus was crucified and died on the cross. Roman historian seperti Tacitus misalnya, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu dimatikan di atas kayu salib oleh Pontius Pilatus. Roman historians such as Tacitus also state that Christ was put to death by Pontius Pilate. Catatan sejarah Yahudi yang disebut sebagai Talmud itu mengatakan bahwa di hari Paskah, maka Yeshua itu akhirnya disalibkan. The Jewish book, the Talmud, also state that on the eve of the Passover, Yeshua or Jesus was hanged. Lalu ada satu orang Greek poet bernama Lucian. There was also a Greek poet called Lucian. Dia mengatakan satu hal tentang kekristenan seperti ini. He said something about Christianity. Hal yang paling mengejutkan dari kekristenan adalah mereka berusaha untuk menyingkirkan semua all the Greek gods demi hanya untuk menyembah satu orang yang tergantung di atas kayu salib itu sebagai Allah. Itu satu skandal di dalam pemikiran Lucian. The most amazing thing about the Christian faith is that it casts aside all of the pantheon of Greek gods to replace it with a single God who was hanging on the cross. This was something scandalous in that time. Apa yang dikatakan oleh Apostles' Creed ini bukan hanya sekedar ide abstrak, tapi ini merupakan satu fakta sejarah. What is said by the Apostles' Creed is not just an ideal. This is a concrete truth. Dan ini merupakan satu hal yang akhirnya diterima oleh semua orang-orang yang bahkan tidak Kristen sekalipun, semua scholar-scholar yang agnostik dan ateis, mereka menerima bahwa fakta bahwa Tuhan Yesus itu mati disalibkan. This is accepted by scholars who are not even Christian, who are agnostic and atheist, the fact that Jesus died. Saudara, waktu Apostles' Creed itu memastikan bahwa Yesus Kristus itu mati disalibkan, dan ini diulang-ulang sepanjang minggu, sepanjang abad di dalam pertemuan-pertemuan orang Kristen. As a Christian state that Jesus died, and this was repeated every meeting and for hundreds of years. Apa maknanya buat kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus? What is its meaning for us as people who say that we follow Christ? Yang pertama-tama, saudara, Firstly, brothers and sisters, kita menemukan adanya semacam satu paradoks tentang siapakah Yesus Kristus sesungguhnya. we discover a paradox regarding who Jesus is. Kita menemukan ada satu kemuliaan yang bersifat menantang pikiran kita tentang siapakah sebetulnya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. We see a greatness that opposes our own thoughts about the majesty of who Jesus is. Yang itu membedakan Yesus Kristus dengan semua Greek gods yang lain dan semua Allah-Allah yang disembah oleh orang lain. That differentiates Jesus from all of the Greek gods and also from all the other gods that are worshipped. Karena apa, saudara? Why? Karena pada waktu kita datang kepada Injil, pada waktu kita datang kepada Yesus Kristus, Because when we come to the gospel and we come to Christ, kita punya paradoks seperti ini. we have this paradox. Satu sisi kita melihat bahwa Yesus Kristus itu mengatakan klaim yang luar biasa besarnya tentang dirinya. On one aspect, Jesus is making an incredible claim about himself. Dia mengatakan bahwa before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, itu aku sudah ada. He said, before Abraham was, I am. Dia mengatakan kalimat seperti even Isaiah itu sudah melihat kemuliaanku. He even said that Isaiah has seen my glory. Dan dia mengatakan kalimat-kalimat seperti di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. And he says things like, apart from me, you can do nothing. Atau kalimat seperti aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. And phrases like, I will be with you to the end of the age. Tuhan Yesus itu mengatakan klaim yang menyetarakan
yang mengidentikan dirinya itu adalah Yahweh dari Israel. Jesus makes statements that claim that he is the Yahweh of Israel. Dan klaim Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar klaim kosong saja, tapi dia juga membackup klaim itu dengan semua miraculous signs, tanda-tanda ajaib yang dia kerjakan. And these claims are not simply empty claims. They were evidenced by the miraculous works that Jesus did. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia, maka dia mencelikkan mata orang yang buta. He stated that he is the light of the world, and so he gave sight to the blind man. Dia mengatakan dirinya adalah roti hidup, maka dia memecah 5 roti dan 2 ikan dan mengenyangkan 5.000 orang itu. He said that he was the bread of life, and then he broke the 5 loaves and 2 fishes and fed 5,000 people. Dia yang pernah mengatakan bahwa dia adalah Yahweh di dalam perjanjian lama, dia berjalan di atas air dan menenangkan badai, persis seperti yang dipercaya oleh orang perjanjian lama bahwa hanya Yahweh yang berkuasa atas laut dan seluruh air. He said he was the Yahweh of the Old Testament, and he walked on the water and conducted a miracle that the people believe could only be done by God himself in the Old Testament. Tapi pada saat yang sama ketika Yesus Kristus itu punya satu high claims tentang dirinya, maka kita menemukan bahwa dia mati di atas kayu salib yang sedemikian rendah. But while Jesus makes high claims about himself, we see that he died such a lowly death on the cross. Bahkan Alkitab itu mengatakan bahwa itu semua dikerjakan untuk siapa? Dikerjakan karena dia mengasihi orang-orang yang menjadi musuhnya. In fact, the Bible states that he does all of these things to die for his enemies, because he loves his enemies. Nah, saudara, pada waktu kita itu bertumbuh di gereja, maka kita akan melihat hal-hal ini sebagai satu hal yang sifatnya biasa. Kita udah dengar dari sekolah minggu. When we grow up in church, we think about things as ordinary. We hear it in Sunday school. Tapi sebetulnya fakta bahwa Allah itu menjadi manusia, lalu akhirnya ketika dia menjadi manusia, dia mati menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Itu merupakan satu hal yang bersifat countercultural untuk begitu banyak kebudayaan. But actually, the fact that God went on the cross, that is something that is countercultural. Karena orang-orang misalnya di dalam Greek culture, mereka melihat yang namanya Allah, God, itu sangat harmful. Because people in the Greek culture actually saw their gods as harmful. Sudah ambil satu dewa misalnya seperti Zeus. Take a god like Zeus, for example. Zeus adalah satu dewa yang dia dikatakan sebagai the greatest gods dari semua tatanan ini ya, dewa-dewi mitologi Yunani. Zeus was stated as the greatest god out of all the gods of the Greek pantheon. Dan pada waktu Zeus itu dia punya power yang sedemikian besar, apa yang dia kerjakan sih? And when Zeus has this great power, what does he do? Dia berkali-kali menipu para dewa dan juga para manusia yang lain. Multiple times he deceives other gods and also human beings. Berkali-kali misalnya dia menjadi hewan atau bahkan dia juga menjadi manusia yang lain supaya dia bisa mengambil katakanlah istri orang-orang lain dengan berpura-pura dia adalah suaminya misalnya. Multiple times he became an animal or took on other forms so that he could seduce married women. Zeus itu berkali-kali dikatakan dia adalah tukang tipu yang berusaha untuk memanipulasi manusia, menyenangkan dirinya. Zeus is stated as a deceiver who deceives people for his own pleasure. Dan pada waktu dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, tapi dia menyerahkan dirinya untuk manusia yang adalah musuh-musuhnya, itu berbeda luar biasa berita Kristen dengan semua pemikiran orang tentang apa itu artinya punya kuasa dan punya power dan punya otoritas. When we say that Jesus is God and he gave his life for his enemies, it is completely in opposition to the human mind and also all of the other gods in existence. Pada waktu kita menjelang mendekati hari-hari tentang election, biasanya ada begitu banyak kutipan-kutipan tentang politik yang kita dengar. As we are nearing elections, we often hear many quotes that are related to politics. Seperti kutipan yang sangat terkenal misalnya dari so-called Lord Acton. A very famous quote, for example, from the Lord Acton. Dia mengatakan satu kalimat seperti ini yang saudara mungkin juga pernah dengar berkali-kali. Perhaps you've also heard this quote before. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Yang namanya kuasa itu cenderung untuk bisa menjadi jahat. Dan kuasa yang sedemikian absolut akan menjadi kejahatan yang juga makin absolut. Atau saudara mungkin dengar satu istilah yang pernah dikeluarkan oleh Abraham Lincoln. Or perhaps you've heard a phrase that was stated by Abraham Lincoln. If you want to know one's character, just give him power. Kalau engkau ingin tahu karakter seseorang, maka kasih dia kuasa. Saudara,
waktu saudara melihat dunia kita dan saudara menemukan orang-orang yang sampai hari ini mungkin mereka mengklaim diri mereka sebagai dewa, sebagai Allah. My brothers and sisters, if you look at the people who claim that they are a God, Apa yang saudara temukan? what will you discover? Saudara akan melihat bahwa orang-orang yang mengklaim diri mereka itu punya satu kayak divine prerogative, punya satu hak ilahi. Itu akan menjadi orang-orang yang sangat jahat dan mereka akan memanipulasi orang lain demi keuntungannya. You'll discover that people who feel they have a divine prerogative tend to be evil and take advantage of those around them. Saudara ambil contoh saja si Kim Jong Un. Just take the example of Kim Jong-un. Di North Korea, maka keluarga Kim itu sudah dianggap sebagai titisan dewa, itu manifestation of the gods. In North Korea, the Kim family are seen as the manifestation of the gods. Waktu orang itu punya kuasa sedemikian besar, apa yang dia kerjakan? When someone has such great power, what do? Dia akan dengan sangat mudah untuk menentukan siapa orang yang kemudian harus mati. He very easily determines who dies. Dia akan dengan sangat mudah dia berusaha untuk memanipulasi rakyatnya di sana sementara dia sendiri menjadi orang yang paling kaya. He very easily manipulates his entire nation while he himself becomes very wealthy. Dan dia berusaha untuk membuat orang itu menyembah dia dengan cara memaksa dia di bawah kekuatan militer. And he tries to make people worship him through the power of the military. Saudara, kalau saudara membandingkan dengan semua apa yang dicatat oleh oleh literatur kuno dan apa yang kita lihat di dalam dunia kita, If you look at all of the ancient writings and also everything that is happening in our world, maka yang dipercaya oleh iman Kristen ini satu hal yang betul-betul unik dan satu hal berbeda. what is believed by the Christian faith is truly unique and different. Kita percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. We believe in Jesus Christ, who is the only Son of God, who died on the cross, Dan dia mati untuk musuh-musuhnya. and he died for his enemies. Apa yang kita miliki di dalam iman Kristen itu ada Allah yang dia mengasihi musuhnya sampai dia rela untuk menyerahkan dirinya meskipun dia punya otoritas yang paling tinggi. What we possess in the Christian faith is God who was willing to die even for his enemies, even though he has immeasurable power. Fakta bahwa dia punya kuasa paling tinggi itu tidak membuat dirinya korup. The fact that he had absolute power did not corrupt him. Fakta bahwa dia punya kuasa yang paling di tingkat yang paling tinggi itu tidak membuat karakternya berubah. The fact that he had the highest power did not change his character. Fakta bahwa dia punya kemampuan untuk mengerjakan apapun yang dia mau itu tidak membuat dirinya berhenti untuk mengasihi orang lain yang lebih lemah dan bahkan musuh-musuhnya. The fact that he could do whatever he wanted did not stop him from loving those who are weak and even loving his enemies. Itulah kenapa kita bisa menyembah Yesus Kristus sebagai our Prince of Peace. That is why we can consider God as our Prince of Peace. Saya pernah satu kali lihat ada satu message di WhatsApp grup saya. I once saw a message on my WhatsApp group. Lalu pertanyaannya adalah apa bedanya The question was, what is the difference peaceful dengan harmless? between being peaceful and harmless? Apa bedanya ya? What is the difference Antara penuh damai dengan tidak membahayakan itu apa bedanya? What's the difference between being filled with peace and being without danger? Maka jawabannya adalah The answer is, yang disebut sebagai peaceful that is what is called peaceful. itu berarti orang tersebut itu bisa, kalau dia mau, itu bisa menghancurkan kita, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. It means that this person has the power to destroy us, but they have chosen not to. Tetapi yang disebut sebagai harmless adalah But harmless is, memang orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, orang itu sangat lemah dan orang itu tidak punya kemampuan satupun untuk membahayakan kita. indeed that person is weak and they have no power whatsoever to harm you. Semua ancient gods itu harmful. All ancient gods were harmful Karena mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk memanipulasi orang lain demi kepentingan mereka. because they used all of their strength to manipulate other people to the best of their ability. Semua pemimpin-pemimpin dunia yang mengklaim bahwa diri mereka itu adalah Allah, mulai dari Roman Caesar sampai Kim Jong-un, All world leaders who want to manipulate others, such as Hitler or Kim Jong-un, itu harmful. are harmful Karena mereka bisa membuat
keputusan yang bisa menghabiskan satu bangsa kalau mereka mengatakan bangsa itu adalah bangsa yang tidak layak hidup seperti Hitler itu. Because they can destroy an entire nation, such as Hitler did. Tapi hanya di dalam kekristenan, di dalam pusat iman kita, kita punya apa? Kita punya Allah yang dia maha kuasa, tetapi dia penuh dengan cinta kasih dan dia penuh dengan kerendahan hati sampai dia mau naik ke atas kayu salib. But it is only in Christianity that we have a God who is almighty but is also humble in heart and willing to die for others. Di dalam kekristenan kita menemukan Allah yang bukan harmful, In Christianity, we have a God who is not harmful tetapi peaceful. but peaceful. Dia bukan harmless, He is not harmless, tapi dia peaceful. but he is peaceful. Dia memilih untuk tidak menggunakan kekuasaannya untuk semua maunya dia berbuat, tapi dia menyerahkan nyawanya untuk menebus umatnya. He chose to use his power to not do whatever he wanted, but to redeem his people. Satu kali ada satu sejarawan Inggris ya bernama Tom Holland, There was an English historian called Tom Holland who said yang dia sangat-sangat tertarik dengan sejarah Greco-Roman. that he was very interested in Greco-Roman history. Dia mengagumi betapa Greco-Roman itu adalah satu kebudayaan yang sangat-sangat agung. He was amazed at the majesty of this culture. Dia melihat begitu banyak kemegahan yang dikerjakan oleh kekaisaran Romawi tersebut. He saw there were many amazing things that were conducted by the Roman emperors, Tapi dia terganggu dengan satu hal. but he was bothered by one thing. Ini adalah satu kebudayaan yang luar biasa besarnya, dan satu kebudayaan yang sangat mengagungkan tentang yang namanya power. This is a great culture who exalts the idea of power. Tetapi kenapa pada waktu dia melihat Western culture yang sekarang, maka Western culture yang sekarang itu berbeda jauh dengan apa yang dikerjakan oleh kekaisaran Romawi. But why is it when he looks at Western culture today, it is very different to the Roman culture of the past? Di dalam Western culture yang dia hidupi dan kita hidupi sekarang ini, In our Western culture that he lives in and that we live in today, kita masih melihat ada yang namanya toleransi kepada orang lain yang berbeda. we see that there is tolerance towards those who are different. Masih ada yang namanya usaha untuk kita boleh cater kebutuhan orang-orang yang lemah. We see that there is an effort to cater towards those who are weak. Masih ada kemudian kayak semacam bantuan-bantuan yang pemerintah itu kerjakan buat mereka yang mungkin tidak dapat menolong diri mereka sendiri. The government also does good works towards those who might not be able to repay them. Masih ada yang namanya kayak panti asuhan, lalu kemudian panti jompo dan semua hal yang lain dikerjakan. There are orphanages and all sorts of other charities going on. Padahal kalau saudara melihat apa yang dikerjakan oleh Roman Empire itu semua tidak ada. But if you look at the Roman Empire, there was no such thing. Yang ada hanya satu culture yang seperti di Colosseum. There is a culture that's reflected in the Colosseum. Hanya yang kuat yang boleh menang. It is the strong who survive. Satu kali dia pergi berjalan-jalan, bukan jalan-jalan, dia ada di dalam satu kayak semacam study tour menuju ke Irak dan juga Afghanistan. Once he was on a journey towards Afghanistan and also Iran. Dan dia melihat begitu banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh ISIS. And he saw the destruction that ISIS had made. Dia melihat tempat-tempat di mana ada begitu banyak orang akhirnya dihukum mati karena mereka dianggap berbeda. He saw so many people who were executed because they were seen as different. Dia melihat ada begitu banyak kejahatan yang dikerjakan oleh ISIS kepada orang-orang yang mereka tidak setuju dengannya. He saw that there was much evil that ISIS did towards people who disagreed with them. Lalu kemudian dia pikir sekali lagi, And he thought once again, kenapa ya di dalam Western culture kita tidak mengerjakan hal itu meskipun kita punya dasar yang katakanlah hampir mirip di dalam Greco-Roman di mana semua yang kuat itu hanya yang boleh hidup. why is it that in the Western culture we don't have these things happening even though we come from the Greco-Roman rule? Maka dia mengatakan sekali lagi hal yang akhirnya mengubah itu adalah fakta bahwa sudah ada Injil yang masuk ke dalam dunia barat di mana ada Allah yang menyerahkan diri di atas kayu salib. He said finally that the thing that is different is that the gospel entered the world about a God who was willing to die for his subjects. Di dalam kekristenan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Allah yang dia mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dikuburkan. In Christianity, when we say that we believe in Jesus Christ, who was crucified, died, and was buried, Kita sedang mengatakan bahwa saya percaya kepada Allah yang berbeda dengan semua Allah yang lain. we are saying that we believe in a God who is different from every other God. Karena di dalam diri Yesus Kristus kita menemukan Allah yang peaceful dan Allah yang loving, yang dia rela untuk dia menjangkau orang yang paling berdosa seperti saya.
Because in Jesus Christ, we find a God who is peaceful and loving and willing to call sinners to Him, such as us. Dan itu membawa kita kepada poin yang kedua, poin yang berikutnya. And that brings us to the second point. Waktu kita mengatakan bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu disalibkan, mati dan dikuburkan, apa implikasinya bagi kita? When we say that Jesus was crucified, died, and was buried, what is that implication for our lives? Selain kita mengatakan bahwa kita percaya kepada peaceful and loving God, Other than us saying that we believe in a peaceful and loving God, maka yang berikutnya kita mengatakan bahwa yang namanya keselamatan itu adalah satu hal yang diberikan sebagai satu free gift dari Allah. what we see is salvation is given as a free gift from God. Saudara, saya tuh beberapa kali punya percakapan dengan anak-anak saya. I have had conversations with my children, Dan mereka selalu mengatakan bahwa mereka tuh tidak punya assurance of salvation. and they have told me that they don't have assurance of salvation. Karena apa? Why? Karena mereka merasa mereka tuh bukan orang yang cukup baik untuk bisa diselamatkan. Because they don't believe that they are good enough to be saved. Mereka tidak bisa membuat diri mereka cukup baik untuk mereka diterima oleh Allah. They cannot make themselves good enough to be accepted by God. Saudara, bukankah ini merupakan satu masalah yang kita juga seringkali hadapi? Is this not also an issue that we face at times? Setiap kali kita mau share Injil, maka ini juga merupakan satu hal yang seringkali diangkat oleh orang yang kita injili. Apakah semudah itu diterima dan diselamatkan oleh Allah? Every time that we share the gospel, it is also something that is raised by people. Is it so easy to enter the kingdom of God? Yang namanya keselamatan itu bukan merupakan satu hal yang mudah. It's not an easy thing to believe in salvation. Salvation is not an easy thing. Salvation is not an easy thing. Karena kita tahu bahwa pada waktu kita ingin diselamatkan, maka ada harga yang harus dibayar. Because we know that a price has to be paid for salvation. Pertanyaannya adalah siapa yang mesti bayar harga itu? The question is, who pays the price? Saudara, anak saya itu dia sekarang sedang les cello. My child is learning to play the cello right now. Itu cello bukan kami beli. It's not a cello that we bought. Karena ya sampai sekarang mungkin kami juga nggak bisa afford untuk les cello, untuk beli cello. Because even now we can't afford to buy a cello. Tempo hari saya sempat pergi ke toko musik lalu saya lihat harga cello itu bisa sampai $10,000. When I went to the music store the other day, the cost of a cello is up to $10,000. Jadi waktu anak saya akhirnya mau latihan cello, akhirnya kami cuma sekedar sewa cello saja. Cukup murah. And so when my child wanted to learn cello, we just decided to rent a cello because it's much cheaper. Dan kadang-kadang seperti biasa, saudara. Kadang-kadang dia latihan, kadang-kadang dia juga tidak latihan. And sometimes he practices and sometimes he doesn't practice. Kadang-kadang dia rasa malas sehingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak latihan beberapa hari, lalu kami kadang-kadang harus ngomel untuk mengingatkan dia latihan cello. And sometimes he's lazy and decides not to practice for a few days, and we have to remind him again that he must practice. Berkali-kali kami ingatkan bahwa tidak semua orang itu dapat kesempatan untuk latihan cello. Multiple times we reminded him that not everyone has the opportunity to practice cello. Kamu mesti ambil kesempatan ini. You must take this opportunity and make the most out of it. Gitu. Dan kerjakan yang sebaik mungkin. and do your very best. Nah, satu kali di satu malam, saudara, kami ingatkan dia, kamu sudah beberapa hari ini tidak latihan cello, sekarang kamu mesti latihan cello. But one night we reminded him again, you haven't practiced for a few days, you should practice cello today. Ya, setelah dia akhirnya ngomel-ngomel, akhirnya dia mau turun ke bawah dan akhirnya dia latihan cello dengan ya sebisa mungkin. And after he poses for a bit, he went downstairs to play cello. Waktu dia latihan cello, saya tinggal ke kamar, saya pergi ke atas. And while he was playing cello, I went upstairs to my room. Lalu tidak berapa lama setelah saya ke atas, saya tuh mendengar ada suara dia berteriak dengan sangat-sangat panik. Before long, when I was upstairs, I heard him cry out in a very panicked voice. Dia mengatakan, "It's broken." He said, "It's broken." Terus akhirnya saya turun ke bawah. And when I went downstairs, Dan sampai di bawah, saya menemukan yang namanya cello itu sudah jadi dua. Jadi cello. and when I went downstairs, I saw that the cello had split in half.
bodinya di sini, lalu kemudian leher cellonya di sana, lalu dengan semua stringnya sudah kemana-mana. The body is in one place, the neck is in the other place, and all the strings were all broken. Lalu kemudian anak saya tuh dia menggigil ketakutan itu, betul-betul shaking dan penuh dengan air mata itu. My son he was truly trembling in fear. He was shaking and his eyes were Dan dia filled with berkali-kali tears. mengatakan, this is my fault, this is my fault, this is my fault. And dia juga Ini bilang ini salah saya. salahku. Dia mengatakan seperti itu. Nah ceritanya adalah pada waktu dia sudah selesai latihan cello, dia sandarkan cello itu di kursi. The story was that when he was practicing, he had put the cello up against a chair. Lalu kemudian kursi itu akhirnya cello itu kemudian slip dan akhirnya jatuh ke lantai dan akhirnya patah semuanya. And the cello slipped off the chair, and that's when it broke. Kalau saudara jadi orang tua, saudara mau kerjain apa itu? What are you going to do as a parent in that situation? Saya begitu lihat cello itu sudah jadi dua gitu ya. When I saw that cello broken in two, Terus saya kepikir ini mesti bayar berapa buat repair ini semua. and I thought, oh, how much do we have to pay to repair all of this? Terus saya lihat anak saya, And I looked at my son, terus akhirnya saya tinggal ke kamar. then I went to my room. Terus saya sampai di kamar tuh saya tarik nafas beberapa kali gitu. And I went to my room, I had to take some deep breaths To absorb ini apa yang sedang terjadi. Gitu. to absorb what's happened here. Akhirnya saya turun lagi ke bawah. Finally, I went downstairs again. Terus saya lihat anak saya itu masih itu ya, dia masih di dalam kondisi berlutut, lalu dia peluk lututnya sambil dia terus menggigil di dalam air mata. Gitu. He was on his knees, and all the while he was still trembling with tears in his eyes. Lalu waktu saya peluk, saya bilang sama dia, And when I hugged him, I said, it's okay. Gitu. it's okay. You are forgiven, you are free. Kamu dimaafkan itu. Nanti saya nggak akan bayar harganya untuk semua cello ini. I'll pay the price for the cello. Dia free, He is free, tapi tetap ada yang harus bayar harganya. but there is a price that must be paid. Yang namanya forgiveness itu, saudara, itu tidak bisa dikerjakan oleh diri kita sendiri. Forgiveness is not something we can do ourselves. Kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. We cannot forgive ourselves. Yang namanya forgiveness itu harus dikerjakan oleh orang lain atas diri kita yang salah. Forgiveness must be done from another person towards us. Saudara, kalau saudara punya anak kecil, saudara akan mengalami hal-hal yang mungkin mirip dengan hal seperti ini. If you have young children, you will experience these similar things. Saya kadang-kadang menjumpai anak saudara itu datang kepada saudara, Sometimes your children will come to you lalu dia mengatakan kalimat seperti ini. and they will say things like this. Mami atau daddy, jangan marah ya, Oh, don't be angry, Mum and Dad. because I made mistakes itu. Karena saya bersalah. Tapi tolong jangan marah, please don't be angry to me. But please don't be angry. Lalu dia ngomong, setelah kita ngomong, oke, papi nggak marah, gitu. Silakan ngomong. And if you say, oh, okay, I won't be angry, then they start telling you the story. Itu insting anak kecil, itu merupakan satu insting yang sebetulnya itu konsisten dengan Alkitab. The instinct of a child is in fact consistent with the Bible. Karena apa? Why? Karena kita tidak bisa bereskan guilt, kita tidak bisa bereskan kesalahan kita itu dengan usaha kita sendiri. Because we cannot absolve ourselves from guilt through our own work. Kita perlu pergi kepada orang lain, We have to go to someone else. lalu kita mendengar orang yang punya otoritas lebih tinggi dari kita itu mengatakan, you are forgiven, kamu sudah diampuni dan kamu sekarang bebas. You need that person with authority to tell you that now you are forgiven and you are free. Baru setelah itu yang namanya seorang anak itu bisa punya rasa itu ya, peace di dalam hatinya itu karena tahu dia sudah diampuni. It is only after that that the child could feel forgiven and have peace in their hearts. Tanpa kita punya orang lain yang bisa mengampuni kita, menyatakan you are forgiven, seumur hidup kita itu akan dealing dengan guilt. Without us having someone else be able to say to us, you are forgiven, we'll struggle with guilt in our Seumur hidup kita akan lives. dealing dengan shame. For the rest of our lives, we will be dealing with shame. Saya kasih contoh yang lain. I'll give another example. Satu kali pada waktu saya itu masih di dalam high school, Once when I was in high school, saya pernah terlambat bangun, saudara. I woke up late. Jadi sekolah saya itu mulai jam 7 pagi. So my school starts at 7 in the morning, Lalu recess biasa jam 9. and recess is at 9. Saya hari itu bangun, hari Senin pertama sekolah, itu saya bangun jam 9.
That day, the first Monday of the school year, I woke up at 9 a.m. Orang lain lagi riset, saya baru bangun di rumah. So everyone else was having recess and I had just woken up at home. Terus saya mesti ngapain? And what was I supposed to do? Nah, saya tuh pergi ke sekolah Katolik yang luar biasa ketatnya. I went to a Catholic school that was very strict. Dan hari itu saya tahu kalau misalnya saya tidak masuk di hari pertama setelah libur panjang, itu akan masalah sangat-sangat berat karena orang tua akan dipanggil dan seterusnya. And that day, I knew that if I didn't turn up on this first day, there would be lots of troubles. I would be called to the office and so on and so forth. Jadi akhirnya saya memberanikan diri, sekolah masuk jam 7, saya bangun jam 9, saya datang ke sekolah 9.15. So I plucked up courage and I decided to go to school, even though I was late. Terus saya masuk ke kantor suster kepala sekolah. And I went to the head office. Nah, saya berusaha untuk apa? Saya berusaha untuk meredakan marahnya suster. I tried to reduce the anger of the nun. Dan saya mengatakan kepada dia kalimat pertama sampai beberapa menit berikutnya. I said in my first sentence and for the next few minutes, Saya mengatakan kalimat seperti ini. I said this. Suster, ini semua adalah kesalahan saya. Oh, sister, this is all my fault. Saya adalah memang orang yang sangat tidak bertanggung jawab. I am truly an irresponsible person. Saya adalah orang yang saya adalah orang yang tidak menghargai kesempatan untuk sekolah. I am someone who doesn't appreciate the privilege of going to school. Saya adalah orang yang memang sangat bodoh. I am indeed stupid. Saya adalah orang yang betul-betul tidak menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh orang tua saya. And I am someone who doesn't appreciate what my parents have done for me. Dan saya spend beberapa waktu itu untuk apa? Untuk kemudian saya inflicting pain di dalam mata suster kepala sekolah itu. And I spent that time inflicting pain before the sister Sampai akhirnya suster kepala sekolah mengatakan satu kalimat. until the sister said to me, Oke, nggak apa-apa. Udah, cukup. okay, that's fine. Stop. It's enough. Terus akhirnya dia membebaskan saya gitu. And she freed me. Terus saya dengan sangat bangga saya pergi ke kelas saya. And I very proudly went to my class. Dan semua hari itu teman-teman di dalam geng saya bertanya satu kalimat. And that day, all of my friends in my gang asked me, Lu diapain suster kepala sekolah? what did Jam segini baru datang. what did the nun do to you? Dan saya dengan bangganya mengatakan, nggak apa-apa sama suster kepala sekolah, it's okay, we are friend. And I bravely said, oh, it's okay. We are friends. Nah, kenapa saya dilepaskan oleh suster kepala sekolah? Why was I released by this nun who was a principal? Karena saya inflicting pain kepada diri saya sendiri. Because I inflicted pain on myself. Karena saya membayar kesalahan saya dengan saya menyiksa diri saya sendiri. Because I paid the price by torturing myself. Karena saya tahu, Because I knew suster kepala sekolah itu bukan orang tua saya. the sister of the school is not my parent. Saya tidak bisa datang kepada dia dan saya ask for her mercy. I can't come to her and ask for her mercy. Karena relasi saya dengan dia itu adalah relasi ya kepala sekolah dengan muridnya gitu. Because my relationship with her is a relationship between a principal and a pupil. Saudara, pada waktu kita tuh mengatakan kalimat itu, saya percaya pada Yesus Kristus yang disalibkan, mati dan dikuburkan. We say that phrase, I believe in Jesus Christ who was crucified, died and was buried. Kita sedang mengatakan bahwa dia mati karena dia menebus dosa saya. We say that he died for my sins. Saya melihat diri saya sebagai orang yang dikasih dengan cuma-cuma oleh Allah. I see myself as someone who was loved without any reason. Saya melihat yang namanya keselamatan itu adalah satu anugerah karena dia yang membayar harga itu. Grace is free because it is he who paid the price. Dan bukan saya yang harus membayar harganya karena memang saya tidak bisa membayar harganya. And I can't pay the price. Sekali lagi saudara, pada waktu kita mengatakan kalimat itu, I believe, saya percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan, mati dan dikuburkan. We say once again that I believe in Jesus Christ was crucified, died and was buried. Sekali lagi saya mengatakan bahwa di dalam iman kepercayaan saya punya Allah yang peaceful, Allah yang loving. Once again, we are saying in our faith that we have a God who is peaceful and a God who is loving. Lalu yang kedua, saya menerima keselamatan itu sebagai hadiah dan pemberian cuma-cuma yang demikian berharga dari dia. And secondly, I'm receiving a gift that is free from him. Saya hari itu akhirnya mengatakan kepada anak saya, So that day I said to my son, setiap kali kamu bilang kepada dirimu, every time that you say to yourself bahwa kamu tidak cukup baik untuk kemudian diterima Tuhan karena semua kesalahan-kesalahanmu, that you are not good enough to be accepted by God because of all of your sins, maka kamu mesti mengingat
You have to remember pada waktu kamu tuh melihat bagaimana orang tua mengampuni kami dan orang tua itu membayar harga kesalahanmu, when you see how much your parents love you and how much they pay the price for you. maka ini semua tuh menunjuk kepada Injil Yesus Kristus. All of this points towards the gospel of Christ. Pada waktu kau mengatakan bahwa saya sulit untuk melihat bagaimana saya yang penuh dengan kesalahan itu bisa diterima oleh Allah, When you say that it is difficult for me to see how I, as a sinner, can be accepted by God, maka jangan lupa bahwa Tuhan itu sudah memberikan, itu namanya a fractions of the gospel itu di dalam kehidupan kita. don't forget that God has given us a fraction of the gospel in our daily lives. Yaitu di dalam apa? In what? Ya, di dalam misalnya di dalam satu keluarga di mana kesalahan itu bisa diabsorb oleh misalnya orang tuanya, For example, in the context of a family where your wrongdoings can be absorbed by your parents. di dalam pernikahan misalnya, atau juga di dalam gereja di mana satu kesalahan itu akhirnya menemukan dirinya diampuni oleh orang yang lain. In marriage or in the church where your wrongdoings can be forgiven by others. Dengan kata lain, saudara, In other words, brothers and sisters, pada waktu orang mengatakan bahwa dia sulit melihat dirinya itu diampuni oleh Allah, when someone says that they find it difficult to believe that they can be forgiven by God, dan ini saya mengatakan juga untuk koreksi pada diri saya sendiri, and I'm saying this to correct myself as well, mungkin karena dia jarang melihat yang namanya pengampunan itu terjadi di sekitarnya. perhaps it is because it's very rare for them to see forgiveness around them. Di dalam hal ini mungkin saya sebagai pribadi saya harus bertobat, juga kita semua sebagai gereja harus bertobat. Perhaps in this aspect, I need to repent and our church needs to repent. Hal yang terakhir, hal yang ketiga. Selain saya percaya bahwa Allah yang loving, Allah yang peaceful itu di dalam inti iman saya, Lastly, other than believing that God who is peaceful and loving is the essence of my faith, selain saya mengatakan bahwa keselamatan yang saya terima itu adalah satu pemberian cuma-cuma dari Tuhan, other than me saying that the salvation that I have received is a free gift from God, tapi yang berikutnya, saudara, but finally, brothers and sisters, yang namanya salib Yesus Kristus itu memberikan apa? Memberikan yang namanya penghiburan bagi saudara sekalian dan kita semua yang melihat bahwa diri kita itu adalah victim, the cross korban dari keadaan. of Christ gives us comfort who sees, those of us who see ourselves as victims of our circumstances. Saudara, di dalam kehidupan kita ingin menjadi orang-orang yang kita berusaha untuk kita berusaha untuk naik dan kita berusaha untuk punya self-esteem yang baik, punya reputasi yang baik. In our lives, we try to be people who are ascending, having good self-esteem in our lives. Kita berusaha untuk mendengar satu afirmasi dari existence kita. We try to hear affirmations of our acceptance. Kalau saudara pernah nonton itu MasterChef, If you have seen MasterChef before, maka pujian yang paling indah itu adalah pada waktu juri itu mengatakan you got 10 out of 10. Kamu dapat 10 dari 10. the most beautiful praise is when the judges say, you got 10 out of 10. Dan itu semua yang kita kejar, bukan? And is that not what we are seeking? Di dalam hidup kita berusaha untuk mengejar itu, you got 10 out of 10. In our lives, we are seeking that phrase, you got 10 out of 10. Kita mungkin sedang dikejar oleh karir, kan? Kita berusaha untuk kita sampai kepada satu posisi di mana kita bisa mengatakan kepada diri kita, hey, you got 10 out of 10. Kamu dapat 10 dari 10 karena kamu sudah duduk di dalam karir ini. But perhaps we are chasing our careers and trying to get to a position where we can tell ourselves that we got 10 out of 10 because we are sitting here in our Pada career. waktu kita misalnya kayak studi, kita berusaha untuk mencapai yang terbaik. Karena apa? Karena kita juga didorong dari ini. Satu perasaan bahwa kalau saya bisa mencapai satu level tertentu dalam studi saya mungkin akan mendapatkan apa yang saya selama ini cari. Mungkin acceptance atau self-worth dan seterusnya. When we are studying, perhaps we are studying hard because we are driven by a need to feel that I have excelled and that I am accepted because of my hard work. Pada waktu kita tuh berusaha untuk mendirikan itu self-worth kita, When we try to build up our self-worth, maka kita sedang berusaha untuk mengukur diri kita dengan standar orang lain, bukan? we are trying to measure ourselves against other people's standards. Dan di dalam kita mengukur diri kita dengan standar orang lain, kadang-kadang kita tuh tidak bertanya apakah standar yang diberikan untuk mengukur diri kita itu sah. When we are measuring ourselves against other people's standards, we often don't ask ourselves, is the standard we've been given even legitimate? Saya baru saja baca satu artikel, saudara.
I read an article recently, Lalu di dalam artikel itu dikatakan bahwa ada satu suku di Ethiopia and this article stated that there is a tribe in Ethiopia di mana di dalam suku di Ethiopia tersebut ada satu kebiasaan yang unik untuk menilai seberapa berharganya seorang pria. In this tribe, there is a very unique practice they do to gauge how valuable a man is. Caranya adalah dengan cara mengukur seberapa besar perut yang dia miliki. That is, by measuring how big their tummy is. Makin gede perutnya, makin kayak kantong, itu berarti dia makin kelihatan appealing gitu di hadapan wanita-wanita yang lain. The bigger their stomach is, so the more like a pocket it looks, the more attractive they are to the women around them. Itu beda dengan kita sekarang, bukan? Very different from us today, is it Kalau not? kita mau mengukur itu ya, seberapa ya menarik seorang pria, itu pasti ukuran perut, kita akan punya standar yang beda untuk ukuran perut yang menarik bagaimana gitu. If we try to be attractive as a male, we have a completely different measure as to how we want our abdomen to look. Kita berusaha untuk dapat six pack, We're trying to get a six-pack. bahkan kadang-kadang juga ada yang berusaha untuk 8 pack gitu. There are Jadi even sampai some yang people paling bawah who itu masih kelihatan lagi itu di bawah 6 gitu. there are some people who even aim for an 8-pack where you can see extra muscles under the 6. Lalu ada moral of the story itu adalah di dalam artikel itu mengatakan demikian. And the moral of the story in the article was, Kalau hari ini kamu merasa minder karena kamu nggak punya 6 atau 8 pack, if today you feel a bit, you feel that you have low worth because you don't have a 6 or 8-pack, berarti kamu ada di dalam tribe yang salah. you are in the wrong tribe. You go to that tribe. Ya, kira-kira seperti itu Bapak sekalian. Nah, itu yang terjadi dengan hidup kita, Saudara. Kita tuh mengukur diri kita dengan standar yang diberikan oleh society dan juga oleh orang lain. That is what is happening in our lives. We measure ourselves against the standards that society and others place upon us. Pada waktu kita mengukur diri kita dengan standar yang diberikan oleh orang lain, When we measure ourselves by the standards that others give us, maka kita akan juga menemukan bahwa kita tuh seringkali gagal di dalam memenuhi standar tersebut. we discover that we often fail to meet the standard. Bahkan orang-orang yang akhirnya berusaha untuk memenuhi standar, yang akhirnya dikatakan mereka bisa memenuhi standar tersebut, entah karir, entah studi, dan seterusnya, In fact, some people who say that they hit these study or career goals, maka mereka akan menemukan diri mereka juga akan dikejar oleh insecurity karena ada orang lain yang lebih baik daripada mereka. they will still be chased by insecurity because there will always be someone better than them. Nah, pada waktu kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan, mati, dan dikuburkan, When we say that we believe in Jesus Christ who was crucified, died, and was buried, kita sedang mengatakan bahwa diri kita itu tidak diukur secara mutlak oleh standar pada society kita. we are saying that we are not judged absolutely by our society's standards. Orang-orang yang dianggap sebagai lapisan paling bawah di dalam masyarakat, People who are considered the lowest echelon of society. mereka tidak harus melihat diri mereka sebagai diri yang tidak berharga. They do not need to see themselves as worthless people. Karena pada waktu mereka diperlakukan katakanlah sebagai korban di dalam satu ukuran masyarakat, Because even though they are seen as a victim through the eyes of society, mereka tahu mereka bisa mengukur diri mereka dengan standar yang Allah itu berikan, yaitu standar apa? they know that they can measure themselves by the standard that God gives. Yaitu standar yang diberikan oleh salib Kristus kepada mereka. And this is the standard that the cross of Christ gives them. Self-worth kita itu ditentukan dari ukuran kita yang diberikan oleh orang lain. Our self-worth is determined by the worth that others give to us. Dan pada waktu kita menemukan bahwa Allah itu mengukur diri kita dengan dia mengorbankan anaknya kepada kita, bagi kita, And when we discover that we are worthy because God has given his only son to die for us, maka kita tahu kita punya dasar dari identity dan juga self-worth yang itu bukan berasal dari dunia ini. we know that the foundation of our identity and self-worth is not based on this world. Pada waktu kita merasa diri kita itu adalah diperlakukan mungkin kayak sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang adalah korban, When we feel that we are treated as a failure or as a victim, jangan-jangan kita sedang mengukur diri kita dengan cara yang salah loh. maybe it is because we are measuring ourselves by the wrong standard. Kita mengukur diri kita dengan standar yang diberikan oleh dunia ini bukan dari apa yang Allah itu kerjakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. We are measuring ourselves by the standards of this world and not by what Christ has done for us on the cross.
Termasuk untuk saudara yang mungkin hari ini saudara sedang bergumul dengan begitu banyak hal. including those of you today who might be struggling with many things. Dan saudara mungkin sedang bergumul dengan, saya nggak tahu, mungkin ekonomi, relasi dengan keluarga, dan seterusnya. Perhaps you are struggling with finances, maybe with your family and other relationships. Dan saudara sedang merasa posisi saudara itu adalah sebagai korban di dalam situasi yang saudara tidak bisa kendalikan itu. And you might feel that you are a victim of the circumstances which you cannot control. Maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam salib Yesus Kristus, Don't forget, brothers and sisters, that in the cross of Christ, pada waktu Yesus Kristus itu menyerahkan nyawanya bagi kita di atas kayu salib, when Christ delivered himself upon the cross for our sins, maka kita menemukan pada saat yang sama, maka ada bapa yang sedang memalingkan wajahnya dari anaknya. we discover a father who's turned himself away from the countenance of his son. Ada Allah Bapa yang dia memutar matanya untuk menghindari melihat anaknya. There is a father in heaven who stopped himself from looking upon his son. Ada satu orang ini ya, teolog namanya Jürgen Moltmann dari Jerman. There is a theologian named Jürgen Moltmann from Germany. Dia mengatakan pada waktu Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib, maka selain Yesus Kristus itu menderita karena dia menanggung dosa kita, He said when Jesus died on the cross, other than Jesus suffering because of bearing our sins, maka juga ada Allah yang dia harus kehilangan anaknya di atas kayu salib. there was also a father who had to lose his son on the cross. Ada Allah yang katakanlah dia harus ada di dalam situasi yang sangat sulit melihat semuanya itu harus terjadi. There was a father who was in a very difficult situation as he saw all of these things happening. Pada waktu kita merasa diri kita itu adalah sebagai, katakanlah ini ya, sebagai satu korban dari satu situasi yang sangat sulit. When we see ourselves as a victim of a very difficult situation, Maka biarlah kiranya berita salib Yesus Kristus itu, bahwa ada Allah yang dia punya empati kepada kesulitan karena dia pernah kehilangan anak. when the news of the cross of Christ, of the God who has empathy with us because he too has lost a son. Pada waktu dia harus menyerahkan anaknya untuk menjadi korban penebusan bagi kita sekalian. When he had to give his son as the sacrifice for our sins. Biarlah itu juga boleh menjadi satu pengharapan dan juga penghiburan kita. May that also be our hope and our comfort. Bahwa kita yang sudah di dalam anaknya, kita yang sudah di dalam Kristus. That we who are in his son, who are in Christ, kita boleh senantiasa melihat wajah Allah itu dipalingkan bagi kita. we can see that the countenance of God is turned towards us. Mari kita sama-sama untuk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we come to your presence and we give thanks, Lord, because we have thought and we have meditated a portions of the Apostles' Creed, Lord. Lord, we thank you that in this life as a Christians, we have the gospel within our life, Lord. Thank you that in and through the gospel, we have you as our Father, Lord. We have a God who is willing to give his own Son. We have your Son who's willing to give his own life for the sake of us, Lord. And we pray as we meditate about our faith, how we have a loving God within our life, and how we receive the salvation as a free gift, and how we should measure ourselves according to your grace and mercy, Lord. We will find ourselves strengthened to serve you and to love you more. Thank you, Lord, for all the blessings that you have given us, and we pray that you would use our life to serve you in the extensions of your kingdom. In the name of your Son, Jesus Christ, we offer this prayer. Amen. Amen.